Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam warahmatullahi. Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Bidara Channel. Untuk malam ini, tidak asing lagi buat kita akan membahas fenomena yang terjadi di negeri kita ini. Luar biasa tentang politik, semuanya amburadul, dan yang paling populer sekali saat ini pemakzulan. Saya akan membahas dengan beliau, tidak asing lagi, yaitu Gus Yadi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Baik, mengenai fenomena malam ini yang harus kita bahas itu tentang politik yang terjadi di negeri kita ini. Yang paling krusial sekali yaitu pemakzulan. Apa sebenarnya yang terjadi di negara kita ini sekarang ini, dan apa hubungan pemakzulan ini dengan apa, Gerakan khilafah. gerakan kelapah dan semacam itu. Ya. Silakan Bu Seli. Pemajulan yang dilakukan oleh orang mimpi itu ada kan tokoh-tokoh tua ya, orang-orang tua. Saya tidak mengatakan tokoh. Kenapa? Ya. Kalau tokoh itu adalah yang berjasa terhadap bangsanya sampai di akhir hayat, tokoh. Tokoh ya. Ya, walaupun dia pernah berjasa akhirnya mengkhianati bangsanya, bukan tokoh. Itu maka saya tidak mau mengatakan dia tokoh. Yang dilakukan oleh kelompok atau gerombolan, kan kelompok itu bergerombol kan, gerombolan, biar sedikit paham mereka. Harusnya mereka itu meneruskan apa yang telah dilakukan terdahulu untuk bangsa ini, bukan masuk pada lingkaran-lingkaran setan kayak gini. Pemajulan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia dalam sistem politik demokrasi yang ada di Indonesia, memakai sistem presidensial, dipilih langsung oleh rakyat yang disediakan waktu khusus untuk itu. Ya. Presiden, wakil presiden itu satu paket. Tidak bisa presiden dan wakil presiden itu dimajulkan sepihak. Presiden aja dimajulkan, wakil tidak, atau wakil dimajulkan, presiden tidak. Itu kan strategi mereka. Gibran dimajulkan, setelah itu Bapak Prabowo dan dimajulkan. Hubungannya apa dengan khilafah? Ya mereka memang satu frekuensi sama kelompok khilafah, ingin menghancurkan sendi-sendi demokrasi, ingin menghancurkan tentang Pancasila di Alinal 4. Alinal 4 itu kan ya, kerakyatan, hikmat, kebijaksanaan dan persahabatan perwakilan, dan Alinal 3 Persatuan Indonesia. Tapi kalau dikatakan bukan hanya 3 dan 4 saja, semua alinal dihancurkan oleh kelompok saat ini. Tujuannya apa? Tujuan adalah message, pesan dari kelompok besar atau negara lain, termasuk dari kelompok radikal. Saya katakan tuh kemarin mereka sowan sama Rizik Syihab. Yang siapa ini, Bos? Jenderal-jenderal itu di televisi, di kabar sudah bicara. Tapi beberapa bulan yang lalu itu kan sudah clear, sudah jelas semuanya. Pemakzulan pun sudah meminta maaf semuanya, tokoh-tokohnya itu. Sekarang kok muncul lagi apa dengan orang yang sama? Orang yang sama ada itu juga. Itu tokoh, salah satu tokoh merasa ditipu, akhirnya tidak melanjutkan, dan mereka melanjutkan yang ini. Malah muncul lagi mantan-mantan komandan apa itu, komandan Densus apa Kopassus ya. Itu kalau bisa antar, apa maksudnya? Sekarang harusnya kita bangga loh Pak Pepen ya. Ya. Kepada wakil presiden kita Bapak Gibran Raka Buming Raka dengan istri beliau yang begitu cerdasnya, begitu elegannya, begitu membanggakan sebagai anak bangsa, anak muda, seorang istri dari wakil presiden. Baru kali ini wakil presiden, istrinya bisa bicara tentang kebangsaan dan diterima oleh masyarakat, dan solusi untuk bangsa, solusi untuk masyarakat sangat brilian.
kita bangga seharusnya. Istri Anak wakil muda, presiden ya. istri wakil presiden loh. Biasanya istri presiden pun tidak ada berbicara seperti itu. Nah, ini istri wakil presiden. Ya, ya. luar biasa. Suaminya dengan cerdasnya, dengan santunnya dan adabnya. Ketika dia dimaki-maki, santun tetap. Ini tidak mengada-ada nih. Ini darahnya Jokowi. Ini benar darah-darah Bapak Presiden Jokowi. Menurun ke beliau ya. Benar-benar darah-darah yang punya adab. Benar-benar darah yang santun. Seharusnya bangga kita, bukan malah tapi memang kelompok mereka kan pengen dimaksudkan bangsa. Kan orang-orang tertentu aja, tidak semua masyarakat Indonesia seperti itu. Dia mengakui seluruh rakyat sudah muak dengan begini. Ya, tapi yang memilih tidak muak. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana itu? Seperti itu. Rakyat yang mana dulu? Betul, mungkin Pak. suatu keluarganya aja. Iya, makanya ini harus diselesaikan, Pak. Hukum harus tegakkan, Pak. Jadi berkaitan, ini sangat tertarik seperti yang Gus Yadi tadi bilang, ada message, ada pesan. Berarti yang luar nih seperti Belanda atau Amerika masih ikut campur dalam hal itu, mengelontorkan dana atau segala macam, gimana Gus? Biar masyarakat tahu. Ini, kenapa ini geopolitik sudah ya? Ya. Sudah masuk kepada geopolitik. Kenapa asing ada sangat terkait dengan itu? Karena Pak Jokowi salah. Menurut mereka, menurut kita benar. Tapi menurut kelompok radikal salah tetap. Adanya penggunaan atau pemberdayaan sumber daya alam dikelola langsung oleh negara ini untuk kemakmuran rakyat. Itu kan keadilan sosial. Kayak keadilan sosial. Untuk keadilan sosial. Makanya smelter dibentuk. Yang sakit hati apa? Negara-negara barat yang menggunakan sumber daya alam kita, minyaknya lah, bauksit-nya lah, ya, batu baranya lah, apanya, nikelnya lah. Ya enggak bisa dengan seenaknya kayak dulu dikeruk, dibawa ke sana, entah terjadi mineral apa yang terjadi di situ, karena kita enggak tahu. Sekarang dikelola oleh Pak Jokowi ya, menyiapkan smelter yang dilanjutkan oleh Bapak Prabowo, diresmikan. Kiamat lah mereka. Maka masuk dengan cara mulai mencari tokoh-tokoh. Siapa mau? Kami bayar. Kecurigaan kita ke situ. Nggak mungkin ada orang bergerak dengan pakai label disiplin ilmunya, mengumpulkan orang rame-rame untuk melakukan gerakan dengan sewa mobil, pakai sewa sound, sewa buat spanduk sebesar-besarnya. Ada nasi kotaknya lah, ada minumannya lah, ada rapat-rapat di salah satu tempat dengan konsumsi yang tinggi. Kalau nggak ada dana, tidak mungkin. Itu dananya besar loh. Orang kita kumpul, kadang-kadang organisasi kumpul 10 orang aja, kita nyiapi sudah hampir 1 juta habis, apalagi jutaan. Apalagi ribuan dengan orang ya, banyak ribuan orang seperti itu. Ya mungkin ya dapat juga ada bagian angpau namanya kan. Dia meninggalkan kerjaan mereka pasti seperti itu. Dan resikomu di penjara, ayo. Siapa orang mau dipenjara kalau seandainya itu salah di bata hukum? Di penjara dia. Siapa menghidupkan anak istrinya? Mereka ada dana untuk hidup ini nanti. Ya, ada dana untuk itu ya. Maka masyarakat harus cerdas. Jangan mau dibohongin, jangan dibodohi. Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 kemarin. Ya. Itu sudah banyak jasanya. Sangat besar jasanya, tidak bisa terlupakan. Sangat besar. Kita nangis. Dengan dimaki-maki, di santun aja dia. Bukan karena mereka tidak berdaya. Ini loh adab. Ini loh ajaran Rasulullah. Ajaran Nabi, dilempar tai pun mereka diam. Seperti ini kan harus diikuti sebenarnya. Harusnya orang yang ngaku, apalagi memakai dalil agama, memaki Jokowi, malu dia sebenarnya. Itulah dajjal yang hidup. Termasuk kelompok-kelompok tua bangka itu. Saya kata tua bangka itu. Jengkel saya sama itu orang. Tapi seperti ini Gus, oke lah itu pesanan dari orang asing untuk menghancurkan Indonesia karena tidak suka dengan gerakan Presiden ke-7 dan ke-8 sekarang ini. Tapi yang kena, yang mereka ambil ini kenapa harus mantan-mantan tentara? Sedangkan beliau-beliau itu dengan sabta marganya itu luar biasa kok, dengan segampang itu. Ya. Ini yang jadi pertanyaan masyarakat juga seperti itu. Masa sih seorang mantan jenderal, mantan Kopassus, mantan apa yang ada di Republik kita ini, tapi kok dengan segampang itu? Apakah keimanan atau apa sebenarnya? Ini bingung juga kita ini. Ada doktrinisasi ketika mereka pensiun, tidak ada pegangan lagi. Terdoktrin dah dengan kelompok. Makanya khilafah, kaitannya sama khilafah ada. Di masjid-masjid ada liko-liko. Mulai dicuci otaknya pelan-pelan. Penceramah kita tuh tidak ada batasannya.
ini mencuci mereka. Dicari jenderal-jenderal atau mantan-mantan jenderal atau tokoh-tokoh itu yang punya power ya, mempunyai power bicaranya, tekanan pada masyarakat agar gimana caranya meyakinkan, itu dicari oleh mereka. Dan kalau bicara tentang bahwa dia mantan tentara, loh, kalau dia mantan tentara, tentara sekarang masih banyak, baik yang pensiun, yang jenderal yang lebih tinggi dari mereka tuh masih bela-bela bangsa dan negara, masih banyak. Itu kan kelompok kecil. Kelompok kecil lah. Kelompok sakit hati, tua bangka sakit hati, tidak punya idealis untuk kebangsaannya itu. Kasihan mereka sebenarnya. Segera bertobatlah, sudah bau tanah mereka. Harus bertobat. Saya ngomong kayak ini saya berani kok. Yakin saja, karena jengkelan kita ngeliat di televisi di mana-mana. Kok teriak-teriak seperti itu? Ya kita teriak juga rakyat. Berarti ini mereka membikinnya berjilid-jilid ini. Jilid pertama sudah selesai dengan Suryo dengan Egy Sujana kemarin kan sudah selesai seharusnya. Lanjut. Sudah clear, maksudnya kan sudah clear itu loh. Ijazahnya Pak Jokowi itu sudah diliatin. Sekarang masih ada lagi yang dicari-cari. Ya, kalau memang kalau setelah orang sehat, berakal sehat, orang punya ilmu, ketika Barreskrim menyatakan sudah itu benar asli, harusnya dia diam, mungkin mencabut laporannya atau minta maaf lah di media kepada masyarakat bahwa kami keliru, kami bodoh. Ngomong itu kan nggak mau. Tapi kalau dia sampai seperti itu, ya nggak ada rekening jalan, Pak. Ya, sampai selesai mereka itu. Ya, walaupun benar pun mereka nolak. Sekarang apa yang terjadi? Polisi sudah dikatakan tidak benar berpihak. Belum apa-apa, belum disidang. Pengadilan dikatakan sudah keberpihakan. Memang tujuannya mereka ke situ. Message-nya harus selesai. Bagaimana Indonesia jadi kacau. Akhirnya perang saudara, tapi tidak akan perang saudara. Saya yakin pemerintah saat ini akan dinohok semua mereka tuh. Dikarungin semua mereka tuh. Saya yakin mudah-mudahan pemerintah sekarang mau seperti itu, tegas. Ya ini apa namanya? Untuk sekarang ini yang nyata yang dilakukan Bapak Presiden Prabowo tentang pemakzulan ini apa ini? Nggak ada. Sudah sampai ke DPR. DPR-nya pura-pura belum bisa DPR terima. juga diam juga. Ya, belum bisa terima. Ngapain dan terima? Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ngomong, oh saya sudah terima, tapi nanti saya pikirkan. Nggak mungkin mau seperti itu. Ya, karena itu gerakan politik yang kotor, ya dengan cara politik yang elegan dilakukan oleh DPR. Ya, saya belum terima kan gitu. Sampai kiamat nggak akan diterima itu. Nggak akan bisa, Pak. Memajulkan presiden, memberhentikan presiden, wakil presiden oleh mereka yang tidak terlibat, yang jelas-jelas mereka pendukung siapa, kok mengajukan dukungan terus diganti sama siapa? Iya. Setelah itu kan masih Prabowo disikat. Oh, Prabowo begini, tidak punya wakilnya, dia tidak punya istri, ke situ larinya. Mau tahu-tahu mereka kalau kita kan dia juga bicara alam gaib, kita bicara alam setan lah. Jadi kembali ke podcast yang sebelumnya, hampir sama, mirip lah. Jadi tujuan sebenarnya itu untuk menghancurkan Pak Prabowo, Prabowo dan bangsa ini. Dan bangsa ini. Tetapi udah dari zaman dulu mereka itu tidak berhasil, sama sekali tidak tidak bisa untuk menghancurkan Pak Prabowo. Jadi melalui wakilnya Pak Gibran sekarang dihancur dari bawah. Betul, inilah makanya menghadapi Pak Prabowo terang-terangan yang berkata nggak bisa, dunia aja takut, tidak akan mampu. Makanya dihancurkan ini untuk akhirnya ada satu cara mereka, cara licik yang akan dilakukan untuk memakzulkan juga Pak Prabowo dengan people power. Dengan apakah diangkat lagi kasus kasus HAM berat. Sudah selesai itu kasus itu semua. Yang nggak selesai itu di otak-otak mereka aja. Mereka semua nggak selesai, di otaknya nggak selesai. Iya, benar-benar juga. Kalau di otaknya selesai, nggak ada lagi kasusnya. Ayo kita bangun bangsa ini, smelter udah dibuat. Ayo kita kuatkan negara kita. Negara Timur Tengah ada perang, sudah kacau-kacauan. Ya kita jadikan negara Indonesia menjadi negara adik kuasa, harusnya kalau mereka pintar. Jadi pesan nih Gus, pesan untuk apa namanya ini, langkah-langkah yang harus diambil masyarakat untuk melihat berita ini ya seperti ini seperti apa itu? Betul, kita minta masyarakat mulai berpikir jernih melihat di tayangan di televisi yang berulang-ulang. Kalau bisa kita pelopori nanti untuk bikin mosi tidak percaya sama media yang selalu mau mutar balik kasus, memanaskan sesuatu yang tidak harus terjadi, dibilang terjadi. Kita harus adakan mosi tidak percaya.
terhadap media tersebut. KPI juga harus bergerak. Komisi Penyiaran Indonesia harus melihat media tidak seenaknya. Ada aturan bicara tentang demokrasi untuk menjaga bangsa dan negara. Ini KPI harus bicara juga, jangan diem aja. Karena kepolisian tidak akan bergerak kalau tidak ada laporan. Ada laporan pun masih satu sistem. Karena harus menjunjung praduga tak bersalah dan semuanya harus dijaga oleh kepolisian agar benar-benar akurat dalam memutuskan suatu keputusan terhadap hukum seseorang atau kelompok. Itu kepolisian. Kira-kira untuk kembali kita ke ideologi negara Pancasila, mau diganti dengan kelapa sebesar apa sih gerakan mereka sekarang ini? Tidak ada. Sudah bergerak atau masih cara atau gimana? Dari dulu. Biar masyarakat tahu juga. Dari dulu sebenarnya gerakan khilafah itu dari 48 PKI Musuh itu kan khilafah itu. Kelapa itu ya. Khilafah. PKI 65, 66, dan semua itu khilafah sampai saat ini. Kalau dulu PKI-nya beratribut Palu Arit, sekarang PKI-nya bersurban. Bersurban ya. Surban Arab sebenarnya. Oh iya, PKI Arab kalau kita bilang. Ya, PKI Arab kita bilang PKI Arab seperti yang di HTI itu gitu. Ya itu. Seberapa sih besar apa namanya pergerakan mereka sekarang itu? Nah, HTI itu kan dari Partai Baath ya, yang ada di Arab, Partai Komunis yang ada di Arab Saudi ini pindah ke Asia, terutama Asia Tenggara Indonesia, menjadi Hizbut Tahrir. Karena di Indonesia pakai INI, di I Indonesia jadinya. Hizbut Tahrir artinya tentara pembebas. Pembebas ya. Bila ada tentara nasional Indonesia, mau gimana? Mau perang dia sama itu. Mereka pakai bahasa agama. Untuk melawan itu kan pakai bahasa agama. Agama tidak tahu agama yang mana. Iya, iya. Itu. Jadi kita bingung juga ini. Orang berkinya haji, mereka naik haji, mereka ketarim. Gimana caranya? Ketarim. Seperti apa namanya, mungkin ada garis besar kesimpulan dengan obrolan kita malam ini. Kita juga berpesan ke masyarakat, pintar-pintarlah melihat berita. Kadang-kadang sesuatu keburukan atau kebohongan yang berulang-ulang kan jadi kebenaran. Jadi itu pesan buat kita semua pemirsa Bidara Channel. Bagus-baguslah, baik-baiklah kita menilai berita itu seperti apa yang harus kita ikutin, mana yang hoak, mana yang tidak. Pintar-pintarlah kita semua seperti itu. Yang penilaian saya seperti itu berpesan. Jadi kita ini bukan masyarakat bodoh lagi yang seperti dulu. Mungkin dari Gus Yadi ada pesan atau ringkasan obrolan kita malam ini. Kita berpesan juga untuk pemerintahan, untuk yang berseberang dengan apa namanya, dengan kita sekarang ini yang akan menggantikan khilafah, yang akan menggantikan ideologi itu, berpesan untuk mereka. Dan ada pesanan juga untuk jenderal-jenderal kita yang terhormat, Bapak Tua, dan juga untuk masyarakat yang menonton di Bidara Channel ini, Gus. Monggo silakan, Gus. Saudaraku sebangsa setanah air, seluruh rakyat yang ada di Indonesia, mari kembali kita kepada Pancasila yang murni, yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno berdasarkan gotong royong atau holotis kontrol baris. Bersama-sama bangsa ini kita selesaikan, kita jaga, kita bangun. Untuk Bapak Jenderal, mantan ya. Mantan. Nggak boleh dikatakan jenderal, mantan pensiunan yang pernah berjuang untuk bangsa. Kembali, lanjutkan perjuangannya untuk menjaga negara ini. Jangan ikut-ikutan dari kelompok tentara pembebas atau HTI. Kasihan umur kita yang sebentar lagi menghadap sang kuasa. Banyak-banyaklah beribadah, lanjutkan ibadah ini, jangan merusak tempat ibadah kita. Indonesia adalah tempat ibadah, jangan Anda rusak. Kalau Anda merusak berarti Anda melawan kehendak Tuhan. Itu dari saya dan Bapak Jenderal Prabowo Subianto Purnawirawan dan Bapak Raka Buming Raka, teruslah lanjutkan bangsa ini, angkat derajat bangsa ini, angkat derajat dan martabat rakyat Indonesia. Kami menunggu tinta emas dari pemerintahan saat ini. Sekian, Bapak. Oke, selamat malam pemirsa Bidara Channel. Jadi keputusan akhirnya kita sudah mendengar semuanya seperti itu, dan untuk malam ini cukup sampai di situ. Mungkin kita akan sambung lagi lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Om Santi, Om Salam, Namo Buddhaya.